Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Suara dengan NIM 2015 09 1020 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait dengan 3 artikel jurnal yang telah saya review dengan topik Audit SITI menggunakan framework IT Balance Scorecard. Di mana di sini ada 6 topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, permasalahan penelitian dan objek audit, yang kedua, framework dan domain audit, yang ketiga, proses dan alur audit, yang keempat, subjek atau pihak yang diaudit, yang kelima, hasil audit, dan yang keenam, rekomendasi perbaikan. Baik, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, di mana pada artikel yang pertama dengan judul pengukuran kinerja layanan akademik dengan maturity level dan analisis IT balance scorecard berdasarkan perspektif orientasi pengguna. Di sini objek auditnya adalah layanan akademik pada perguruan tinggi, di mana permasalahan yang diangkat yaitu di masa pandemi, layanan akademik terutama proses pembelajaran ini dilakukan secara daring. Untuk mendukung pelayanan akademik yang prima, maka diperlukan sebuah strategi dalam proses pelayanan akademik, di mana pelayanan akademik ini meliputi peraturan akademik, kurikulum perkuliahan, praktikum, bimbingan akademik, tugas akhir, evaluasi, dan lain-lain. Di mana ada juga unsur-unsur yang mendukung dalam kegiatan akademik ini meliputi unsur tenaga akademik seperti guru atau dosen, dan unsur penunjang akademik serta tenaga administrasi akademik. Selain unsur tersebut, ada juga unsur pendukung lainnya yaitu unsur sarana dan prasarana yang menunjang untuk menentukan kualitas layanan akademik yang diberikan. Untuk menjaga kualitas dari pelayanan akademik ini, diperlukan suatu pengukuran terhadap kinerja layanan akademik. Untuk artikel jurnal yang kedua dengan judul Analisis Kinerja Sistem Informasi Laboratorium di RSUD Kota Surakarta menggunakan metode IT Balance Scorecard, di mana objek auditnya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Surakarta, yaitu tepatnya pada Sistem Informasi Laboratorium atau LIS, di mana permasalahan yang diangkat yaitu di RSUD Kota Surakarta ini memiliki sebuah sistem informasi secara keseluruhan yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS, di mana pada bagian laboratorium memiliki sistem informasi tersendiri yang disebut dengan Laboratory Information System atau LIS. RSUD Kota Surakarta ini hanya memiliki satu laboratorium. Penggunaan LIS ini tentunya dianggap penting karena bagian laboratorium ini memiliki tugas yang kompleks. Antara lain, mencatat pengelolaan data tes urin dan darah dari pasien setelah diperiksa dokter. Biaya IT pada bagian laboratorium ini tentunya lebih besar dibandingkan bagian lainnya, yaitu sebesar 60%, karena diharapkan dapat meningkatkan kinerja LIS. Namun saat ini belum dilakukan pengukuran kinerja LIS di RSUD Kota Surakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengukur dari kinerja LIS ini. Untuk artikel jurnal yang ketiga, dengan judul Analisis Kinerja Sistem Informasi Manajemen Aset menggunakan IT Balance Scorecard, studi kasus unit pengelolaan pendapatan daerah Kota Salatiga, di mana objek audit dari penelitian ini yaitu unit pengelolaan pendapatan daerah Kota Salatiga, tepatnya pada Sistem Informasi Manajemen Aset atau SIMASET. Dengan permasalahan yang diangkat yaitu saat ini perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada peningkatan gangguan terhadap sistem maupun penggunaan sistem oleh pengguna. Oleh karena itu, perlunya dilihat bagaimana sistem tersebut digunakan dalam sebuah organisasi, apakah sudah optimal atau belum. Namun, teknologi informasi ini juga memerlukan penyesuaian dalam sebuah organisasi untuk mendukung di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Sumber daya yang digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab serta risiko dikelola dengan tepat. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu nantinya dapat mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi di organisasi atau perusahaan, serta bagaimana evaluasi kinerja sistem menggunakan framework IT Balance Scorecard.
Topik yang kedua yaitu framework dan domain audit. Di mana dari ketiga artikel jurnal ini semuanya menggunakan framework IT Balance Scorecard. IT Balance Scorecard ini sedikit berbeda dengan Balance Scorecard pada umumnya, di mana metode Balance Scorecard yang digunakan jika dalam sisi manajemen memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif finansial atau perspektif keuangan, di mana berisi tentang bagaimana bisnis atau organisasi di mata pemegang saham. Yang kedua, customer perspektif atau perspektif pelanggan. Bagaimana bisnis atau organisasi di mata pelanggan. Yang ketiga, ada internal business perspektif atau perspektif proses bisnis internal, di mana proses bisnis atau kinerja apa yang harus ditingkatkan dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada learning and growth perspektif, di mana sama juga disebut dengan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu bagaimana organisasi meningkatkan kemampuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Nah, jika dilihat dari sisi manajemen, digunakan balance scorecard pada umumnya. Namun, selain metode balance scorecard ini perlu dilakukan sebuah pengukuran kinerja yang mengkhusus pada bidang teknologi informasi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan IT Balance Scorecard, di mana IT Balance Scorecard ini memiliki 4 perspektif atau domain, yaitu perspektif yang pertama adalah User Orientation Perspective atau perspektif pengguna. Perspektif ini tentang evaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis dan bagaimana pengguna memandang departemen IT, baik pengguna internal maupun pelanggan eksternal. Perspektif yang kedua adalah perspektif kontribusi perusahaan atau business contribution perspective, di mana perspektif ini menjelaskan tentang perolehan nilai bisnis dari investasi teknologi informasi dan bagaimana mengevaluasi kinerja IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan stakeholder. Perspektif yang ketiga yaitu Operational Excellence Perspective atau perspektif operasional, di mana perspektif ini menjelaskan tentang proses pemakaian teknologi informasi dan seberapa efektif serta efisien proses IT ini dinilai dari pihak manajemen TI. Dan yang terakhir ada Future Orientation Perspective atau perspektif orientasi masa depan, di mana perspektif ini menjelaskan tentang sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan, serta seberapa baik posisi IT di kebutuhan mendatang. Pihak manajemen harus dapat mengetahui tren masa depan dan membuat langkah dalam mengantisipasi tren masa depan tersebut. Kemudian tujuan dari IT Balance Scorecard ini adalah agar pengguna dapat menyesuaikan perencanaan dan aktivitas pada sistem informasi sebagai kebutuhan organisasi, menyediakan pengukuran untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi dan meningkatkan kinerja sistem informasi. Untuk topik yang ketiga, proses dan alur audit. Di mana pada artikel jurnal yang pertama, proses pada penelitiannya itu yang pertama dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur dan kuesioner survei. Di mana studi literatur ini digunakan untuk mengkaji literatur yang berkaitan dengan topik-topik yang diangkat, yaitu layanan akademik. Kemudian survei kuesioner ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari objek penelitian. Kuesioner tersebut didapatkan dari mahasiswa yang merupakan pengguna dari layanan akademik. Kemudian alur penelitian dari artikel jurnal yang pertama, yaitu dimulai dengan studi literatur yang bisa didapatkan dari buku, jurnal, atau conference. Kemudian dilakukan pengumpulan data, yaitu melalui studi pustaka atau survei kuesioner. Selanjutnya, dari data yang telah didapatkan, dilakukan scoring metode T-level dan analisis IT balance. Kemudian dari analisis tersebut didapatkan hasil pengeluaran kinerja dan rekomendasi perbaikan pada layanan akademik. Setelah itu didapatkanlah kesimpulan dan saran. Untuk artikel jurnal yang kedua, proses dalam penelitiannya adalah yang pertama, mengumpulkan data primer atau bisa dari wawancara dan observasi. Di mana wawancara ini
dilakukan untuk mengadakan tanya jawab kepada narasumber. Wawancara ini melibatkan bagian tata usaha atau TU, sarana prasarana, dan kepala bagian laboratorium. Yang kedua observasi, di mana metode observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung. Pengamatan dilakukan dengan melihat alur sistem informasi laboratorium di RSUD Kota Surakarta. Yang kedua dilakukan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu bisa dari studi pustaka atau dan studi literatur sejenis. Di mana studi pustaka ini mengumpulkan data sekunder sebagai bahan referensi serta mendukung informasi dalam penelitian, yaitu dengan menggunakan sumber teori dari buku maupun artikel. Yang kedua, studi literatur, di mana dilakukan untuk menambahkan referensi-referensi teori yang mendukung. Pada penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari beberapa jurnal mengenai analisis kinerja sistem menggunakan IT Balance Scorecard. Kemudian tahap yang ketiga yaitu metode analisis sistem informasi, di mana dilakukan dengan kuesioner dan metode IT Balance Scorecard. Kuesioner ini atau angket diberikan kepada responden, yaitu staf bagian laboratorium. Dalam pembuatan kuesioner ini, peneliti menggunakan skala Likert dengan beberapa nilai yang sudah ditentukan. Kemudian, untuk yang kedua, metode IT Balance Scorecard digunakan untuk mengukur kinerja sistem informasi laboratorium. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Balance Scorecard. Adapun tahapan-tahapan dari pengukuran dengan metode IT Balance Scorecard ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelarasan visi, misi, dan strategi perusahaan dengan divisi IT. Yang kedua, perumusan tujuan strategis. Yang ketiga, hubungan sebab akibat. Yang keempat, ukuran dan sasaran strategis IT Balance Scorecard. Tahapan yang kelima yaitu menganalisis kinerja masing-masing perspektif, dan tahapan yang terakhir yaitu merumuskan rekomendasi masing-masing perspektif. Kemudian untuk artikel jurnal yang ketiga, dilakukan proses atau alur penelitian yaitu seperti bagan yang telah tertera, di mana yang pertama menentukan tempat penelitian. Tempat penelitian ini adalah di unit pengelolaan pendapatan daerah Kota Salatiga. Kemudian setelah menentukan tempat, langkah selanjutnya yaitu menentukan topik, yaitu topiknya menganalisis kinerja sistem informasi manajemen aset atau SIMASET. Kemudian setelah menentukan topik, dilakukan studi literatur, di mana studi literatur ini mencari metode dalam menganalisis SIMASET dan mengumpulkan ide dengan mempelajari jurnal ilmiah serta buku serta sumber lainnya. Kemudian setelah melakukan studi literatur, peneliti melakukan pengumpulan data di mana dengan dua teknik yaitu observasi dan wawancara. Data primer ini diperoleh saat wawancara langsung kepada narasumber yaitu pegawai bagan bendahara barang pembantu yang menggunakan aplikasi itu sendiri. Kemudian data sekunder diperoleh dari catatan atau laporan yang berkaitan dengan kinerja teknologi informasi. Kemudian setelah data tersebut didapatkan, dilakukan analisis data. Setelah itu, penulis menyusun laporan tugas akhir, di mana mulai dari pendahuluan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, hingga referensi yang dihasilkan dalam penelitian. Untuk selanjutnya, topik subjek atau pihak yang diaudit. Di mana pada artikel jurnal yang pertama, subjek auditnya adalah seluruh pengguna pada layanan akademik di perguruan tinggi. Pada penelitian ini dilakukan kuesioner survei kepada mahasiswa. Indikator penilaian terhadap layanan akademik didasarkan atas faktor penentu keberhasilan atau CSF layanan akademik. Rumusan CSF ini didasarkan pada IT Balance Scorecard perspektif pengguna. Indikator yang didapatkan dari layanan akademik ini berupa perkuliahan, dosen, bimbingan tugas akhir, dan sarana prasarana penunjang. Untuk artikel jurnal yang kedua, yaitu analisis kinerja sistem informasi laboratorium di RSUD Kota Surakarta, didapatkan subjek auditnya yaitu seluruh staf dan stakeholder di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta bagian laboratorium, di mana termasuk dengan bagian tata usaha atau TU, bagian sarana prasarana, kepala bagian laboratorium, dan staf bagian laboratorium. Untuk artikel jurnal yang ketiga,
Subjek audit yang didapatkan yaitu seluruh stakeholder di unit pengelolaan pendapatan daerah Kota Salatiga, khususnya pada bagian bendahara barang pembantu, di mana termasuk yaitu kepala bagian tata usaha, bagian bendahara barang pembantu, pegawai bagian bendahara barang pembantu, dan pada UPPD Kota Salatiga. Yang kelima yaitu topik hasil audit, di mana pada artikel jurnal yang pertama didapatkan dari indikator-indikator yang telah ditentukan, didapatkan hasil yaitu 61,63%, di mana selanjutnya hasil ini akan dilakukan maturity level, yaitu dengan indikator perkuliahan, dosen, bimbingan akademik, dan sarana prasarana. Kemudian selanjutnya didapatkan maturity level pada angka 3. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis IT Balance Scorecard ini dapat digunakan untuk menentukan kinerja berdasarkan analisis nilai akhir dari ketercapaian layanan akademik. Dari hasil analisis yang didapatkan yaitu 61,63%, di mana analisis ini sudah bernilai cukup dan dapat digunakan nantinya untuk mengetahui posisi kematangan perusahaan atau organisasi. Untuk analisis pada artikel jurnal yang kedua, didapatkan hasil yaitu pada perspektif kontribusi perusahaan, di mana tujuannya untuk kontrol biaya TI didapatkan nilai sebesar 83,34%. Untuk perspektif orientasi pengguna, pada indikator keterlibatan pengguna didapatkan nilai sebesar 97,78%. Untuk tujuan pemahaman pengguna didapatkan nilai sebesar 80,83%. Untuk peningkatan kepuasan pengguna didapatkan nilai 100%. Dan untuk peningkatan efektivitas kerja pengguna didapatkan nilai sebesar 89,583%. Dan didapatkan rata-rata sebesar 92,049%. Untuk selanjutnya pada perspektif keunggulan operasional, dengan tujuan pengoperasian yang efisien didapatkan hasil sebesar 96,3%. Kemudian dengan tujuan peningkatan kualitas pemeliharaan infrastruktur TI didapatkan hasil sebesar 100%, di mana rata-rata dari perspektif keunggulan operasional ini yaitu sebesar 98,15%. Kemudian perspektif orientasi masa depan, di mana pada tujuan pelatihan pengguna didapatkan sebesar 100%, tujuan pelatihan staf IT didapatkan nilai sebesar 94,45%. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan sistem baru sebesar 100%. Dan yang terakhir, peningkatan efektivitas kerja pengguna didapatkan sebesar 100%. Di mana rata-rata yang didapatkan pada perspektif orientasi masa depan, yaitu sebesar 98,15%. Untuk hasil dari artikel jurnal yang kedua, sudah termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu dengan pencapaian 92,92%, di mana pencapaian pada masing-masing perspektif yaitu kontribusi perusahaan sebesar 83,34, perspektif orientasi pengguna sebesar 92,15, perspektif keunggulan operasional sebesar 98,15, perspektif orientasi masa depan sebesar 98,15. Untuk artikel jurnal yang ketiga, yaitu analisis kinerja sistem informasi SIMASET pada UPPD daerah Kota Salatiga, didapatkan hasil yaitu pada perspektif yang pertama, yaitu perspektif kontribusi perusahaan, di mana UPPD Kota Salatiga ini sudah menerapkan SIMASET atau Sistem Informasi Manajemen Aset untuk memudahkan dan mempercepat laporan data aset di UPPD Salatiga. Pada perspektif kontribusi perusahaan ini sudah terbilang baik. Untuk perspektif yang kedua yaitu orientasi pengguna, di mana tidak adanya training dikarenakan beberapa kendala.
hanya diberikan video tutorial penggunaan aplikasi dan diharapkan pegawai dapat belajar mandiri dalam penggunaan sistem. Yang mana sistem ini masih sering terjadi error dikarenakan masih baru. Pada perspektif ini didapatkan hasil yaitu masih perlu dilakukan perbaikan atau perbaikan pada sistem. Untuk perspektif yang ketiga yaitu perspektif operasional, di mana didapatkan hasil pelaporan barang hanya dilakukan oleh bagian bendahara barang pembantu. Untuk pelaporan ini perlu bukti nyata dari pegawai ada pekerja lain yang mengajukan pembelian barang. Pada perspektif ini sudah baik. Dan yang terakhir yaitu perspektif orientasi masa depan. Di mana kualitas SDM sangat diperlukan karena salah satu aset penting yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Pada perspektif ini sudah cukup baik, karena setiap pegawai dan pekerja di UPPD Kota Salatiga bekerja sama dengan bagian bendahara barang pembantu untuk melaporkan setiap barang yang digunakan. Dan topik yang terakhir yaitu rekomendasi perbaikan. Pada artikel jurnal yang pertama, didapatkan rekomendasi perbaikan di mana dari hasil yang telah dicapai, analisis IT balance scorecard ini dapat digunakan untuk menentukan kinerja berdasarkan analisis nilai akhir dari ketercapaian nilai akademik. Dari hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan berdasarkan perspektif orientasi pengguna, sehingga nantinya pemimpin dapat mengetahui posisi kematangan perusahaannya. Skor pencapaian masing-masing indikator kinerja juga menunjukkan bahwa masing-masing bagian memiliki keterkaitan untuk mendukung layanan akademik yang lebih baik. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai dasar bagi manajemen untuk melakukan langkah-langkah atau tindakan yang tepat yang dapat memperbaiki layanan akademik. Kemudian untuk artikel jurnal yang kedua, dari perspektif kontribusi perusahaan, yaitu dengan tujuan kontrol biaya TI didapatkan hasil sebesar 3,34, di mana diberikan rekomendasi yaitu membuat anggaran biaya untuk divisi IT secara rutin dan melakukan monitoring penggunaan anggaran TI. Kemudian untuk perspektif orientasi pengguna, pada tujuan keterlibatan pengguna, dengan hasil 97,78%, diberikan rekomendasi yaitu tingkatkan keterlibatan pengguna dengan mendokumentasikan kebutuhan sistem yang berubah-ubah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu pemahaman pengguna yang didapatkan hasilnya sebesar 80,83%, di mana diberikan rekomendasi yaitu tingkat pemahaman pengguna dengan meningkatkan pelatihan pengguna LIS agar staf laboratorium lebih memahami penggunaan tools yang ada pada sistem. Kemudian pada perspektif pengguna, dengan tujuan peningkatan kepuasan pengguna, didapatkan hasil sebesar 100%, di mana diberikan rekomendasi yaitu untuk mempertahankan tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem, dilakukan dengan cara yang pertama, pergantian password secara berkala bagi setiap pengguna, meningkatkan kecepatan menangani keluhan terhadap sistem, dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna secara rutin. Untuk tujuan yang terakhir dari perspektif orientasi pengguna yaitu peningkatan efektivitas kerja pengguna, didapatkan hasil sebesar 89,583%. Dan diberikan rekomendasi yaitu melakukan dokumentasi data yang kurang akurat dengan melibatkan pengguna sistem dan menganalisis penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian mendiskusikannya dengan pihak pengembang untuk dilakukan perbaikan. Untuk perspektif yang ketiga yaitu perspektif keunggulan operasional, di mana pada tujuan yang pertama yaitu pengoperasian yang efisien, didapatkan hasil sebesar 96,3%, dan diberikan rekomendasi yaitu meningkatkan kecepatan staf IT dalam menangani masalah pada sistem agar sistem segera dapat digunakan kembali. Untuk tujuan yang kedua yaitu kualitas pemeliharaan infrastruktur TI, didapatkan hasil sebesar 100%, dan diberikan rekomendasi yaitu untuk mempertahankan tingkat kualitas pemeliharaan infrastruktur TI ini dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, mempercepat waktu perbaikan saat sistem down dan menambah aktivitas pemeliharaan sistem. Dan pada perspektif orientasi masa depan, dengan tujuan pelatihan pengguna yang didapatkan hasilnya sebesar 100%, diberikan rekomendasi untuk mempertahankan tingkat kualitas pelatihan pengguna dengan cara yaitu meningkatkan intensitas pelatihan pengguna dan meningkatkan kualitas pelatihan pengguna. Kemudian pada perspektif orientasi masa depan untuk tujuan yang kedua, yaitu pelatihan staff IT, didapatkan hasil sebesar 94,45% dan diberikan rekomendasi yaitu meningkatkan intensitas pelatihan staff IT ini dan memberikan pengetahuan yang up-to-date untuk pengembangan sistem. Kemudian yang terakhir, melakukan pengembangan sistem baru, didapatkan hasil sebesar 100%, di mana diberikan rekomendasi yaitu menyesuaikan infrastruktur TI dengan teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat bersaing. Untuk artikel jurnal yang ketiga, didapatkan rekomendasi perbaikan yaitu pada perspektif orientasi pengguna, dari pegawai yang menggunakannya sendiri merasakan bahwa aplikasinya cukup sulit dipahami, dan pada perspektif masa depan, kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan, karena merupakan aset yang penting dalam sebuah perusahaan. Perlunya perbaikan lagi pada SIM aset di masa depan agar tidak sering terjadi error, karena dapat mengganggu kinerja dari pegawai. Dan tetap perlu adanya training mengenai SIM aset untuk pegawai baru agar lebih mudah memahami aplikasi tersebut, seperti pada saat melakukan tatap muka jarak jauh. Berikut referensi jurnal yang saya gunakan. Sekian presentasi dan penjelasan saya terkait 3 artikel jurnal yang telah saya review. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.